Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Sinta, NIM E2018-2018. Di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah atau yang biasa kita kenal dengan ekonomi dua sektor. Sebelum saya memberikan penjelasan, saya akan menyebutkan poin-poin apa saja yang akan saya bahas di video kali ini. Poin pertama, saya akan menjelaskan mengenai definisi ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Poin kedua, saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Poin ketiga, saya akan menjelaskan mengenai alur pendapatan ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Poin keempat, saya akan menjelaskan mengenai rumus keseimbangan dua sektor. Dan poin kelima, saya akan menjelaskan mengenai fungsi konsumsi dan tabungan dalam ekonomi konvensional dan juga fungsi dan tabungan dalam ekonomi Islam. Baik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu poin pertama, yaitu mengenai ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah, definisinya. Definisi ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah adalah kebijakan perekonomian yang tidak mengandalkan kegiatan ekspor dan juga impor, akan tetapi mengandalkan pengeluaran rumah tangga konsumen dan juga rumah tangga produsen. Itu artinya, suatu negara tidak membutuhkan kerjasama dengan negara lain, sehingga kegiatan ekspor dan impor juga tidak akan berjalan. Perekonomian tertutup ini biasa kita kenal dengan ekonomi dua sektor atau rumah tangga produsen dan juga rumah tangga konsumen. Dan biasanya rumah tangga konsumen itu disebut dengan konsumsi dan rumah tangga produsen biasa disebut dengan investasi. Nah, yang dimaksud dengan tanpa kebijakan pemerintah di sini, pemerintah tidak ikut campur dalam perekonomian yang ada di masyarakat, sehingga pemerintah tidak memberikan subsidi kepada masyarakat dan pemerintah tidak menarik pajak kepada masyarakat, sehingga masyarakat bebas melakukan perekonomian tanpa diatur oleh pemerintah. Nah, poin kedua, saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Sektor-sektor perusahaan yang ada di negara ini menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki. Itu artinya faktor-faktor produksi mendapatkan pendapatan berupa bunga, sewa, keuntungan, dan yang lainnya. Artinya, jika suatu perusahaan membutuhkan bahan baku, maka perusahaan itu menggunakan bahan baku yang ada di negara ini tanpa impor di negara lain. Sebaliknya, jika perusahaan itu membutuhkan tenaga kerja, maka perusahaan itu juga akan menggunakan tenaga kerja yang ada di negara ini tanpa menggunakan tenaga kerja yang ada di negara asing. Ciri-ciri yang kedua yaitu sebagian besar pendapatan yang didapatkan oleh rumah tangga pasti digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang dan jasa yang sudah disiapkan oleh sektor perusahaan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai poin ketiga, yaitu alur pendapatan ekonomi tertutup atau ekonomi dua sektor. Yang pertama, rumah tangga produsen kepada rumah tangga konsumen. Rumah tangga produsen kepada rumah tangga konsumen memberikan atau menjual faktor produksi seperti modal, tenaga kerja, dan juga tanah. Artinya, jika rumah tangga produsen itu membutuhkan modal, tenaga kerja, dan juga tanah, rumah tangga konsumen itu sudah memfasilitasi sehingga tidak perlu impor dari negara lain. Selanjutnya, rumah tangga produsen terhadap rumah tangga konsumen. Rumah tangga produsen kepada rumah tangga konsumen ini memberikan pendapatan sebagai balas jasa. Artinya, setelah rumah tangga konsumen itu memberikan atau memfasilitasi barang-barang yang dibutuhkan oleh rumah tangga produsen memberi balas jasa sebagai pendapatan untuk rumah tangga konsumen. Selanjutnya yaitu rumah tangga konsumen kepada rumah tangga produsen. Rumah tangga konsumen menjadi pengeluaran konsumen untuk membeli barang dan jasa yang sudah disiapkan oleh rumah tangga produsen. Selanjutnya yaitu rumah tangga produsen kepada rumah tangga konsumen. Rumah tangga produsen menjual barang dan jasa yang akan dibeli oleh rumah tangga konsumen. Sehingga perekonomian dua sektor ini hanya memberikan pengeluaran terhadap rumah tangga konsumen dengan rumah tangga produsen tanpa ikut campur kebijakan pemerintah dan tanpa menggunakan perilaku kerjasama dengan luar negeri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai poin keempat, yaitu tentang rumus keseimbangan ekonomi tertutup atau ekonomi dua sektor. Yang biasa rumusnya itu Y sama dengan C plus I. Yang dimaksud dengan Y yaitu pendapatan, dan yang dimaksud dengan C yaitu konsumsi, dan yang dimaksud dengan I yaitu investasi. Artinya, rumah tangga konsumen setelah membeli barang-barang jasa yang disiapkan oleh rumah tangga produsen pasti
pendapatannya itu sisanya langsung diinvestasikan. Dan sebaliknya rumah tangga produsen, jika sudah menggunakan faktor-faktor produksi, kelebihan dari pendapatan juga pasti akan diinvestasikan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi konsumsi dan tabungan dalam ekonomi konvensional dan juga dalam ekonomi Islam. Dalam ekonomi konvensional, rumusnya yaitu C sama dengan A plus YP. Yang dimaksud dengan C yaitu konsumsi, dan yang dimaksud dengan A yaitu bagian dari pendapatan permanen yang dikonsumsi, dan yang dimaksud dengan YP yaitu pendapatan permanen. Selanjutnya yaitu fungsi konsumsi dan tabungan dalam ekonomi Islam. Konsumsi yang dilakukan untuk mencari kebutuhan untuk diri sendiri dilambangkan dengan notasi E1, dan konsumsi untuk mendapatkan ridho Allah dilambangkan dengan notasi E2. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai ekonomi tertutup atau ekonomi dua sektor tanpa kebijakan pemerintah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.